Assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini kita bakal mengupas tuntas semua tentang dana darurat ya. Kenapa sih kita wajib banget punya yang namanya dana darurat? Di sini kita bakal mengupas semuanya secara real banget gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa di tahun-tahun terakhir kemarin sekitar 2 tahunan kita kan dihadapkan dengan yang namanya virus COVID-19 ya. Yang mana membuat kita tuh ngerasa ternyata dana darurat tuh penting banget ya, dan kita butuh itu untuk makan, untuk untuk sebagainya deh ya, karena ini benar-benar situasinya mendesak banget. Dan gak cuma saat pandemi juga nih ya, setelah ini kita benar-benar butuh banget yang namanya dana darurat ini. Dan di sini kita bakal mengupas pentingnya dana darurat, gimana cara nyimpennya, berapa yang harus kita simpen, di mana kita harus menyimpannya, semuanya pokoknya komplit banget. So pastikan kalian nonton video ini sampai habis. First kita bakal mengupas dulu apa sih sebenarnya dana darurat ini ya. Mungkin banyak di luar sana yang belum tahu apa sih dana darurat. Sama seperti namanya, dana darurat, yaitu dana yang digunakan pada saat darurat atau pada saat kepepet aja. Karena kita nggak mungkin dong ya mulus-mulus aja dalam kehidupan ini, pasti ada yang namanya segala sesuatu yang mendesak banget, darurat banget, dan tiba-tiba. Contohnya apa sih? Kayak ada keluarga yang sakit, atau mungkin nauzubillah amit-amit jangan sampai nih ya, misal kecelakaan, atau mungkin ada musibah nih kayak mungkin gempa bumi atau banjir yang mengharuskan kita harus renovasi rumah, atau mungkin apa aja deh ya yang mungkin bakal datang secara tiba-tiba, nggak terplanning sama kita, benar-benar di luar dugaan kita. Sama seperti tahun-tahun terakhir kemarin ya, kita dihadapkan pada pandemi gitu loh, yang mengharuskan nih banyak orang bener-bener ngerasa ya ternyata dana darurat itu penting banget gitu loh ya. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang bisnisnya pada gulung tikar, akibatnya nggak punya uang untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, bahkan untuk kesehatan. Dari sini banyak orang yang benar-benar sadar bahwasanya dana darurat ini nggak cuma penting, tapi sangat penting sekali kita untuk menyimpan yang namanya dana darurat ini. Lah Kak, apa bedanya dana darurat sama tabungan? Oke, jadi dana darurat sama tabungan itu jelas berbeda nih teman-teman ya. Dana darurat itu kita simpan tanpa kita tahu kapan kita harus menggunakannya dalam situasi yang mendesak tadi ya. Sedangkan tabungan itu kita simpan dengan tujuan yang jelas, dengan target yang jelas. Misalkan kita nabung buat beli handphone, nabung buat beli motor, nabung buat beli rumah, mobil, dan sebagainya. Saat uang kita sudah mencapai nominal tersebut, kita udah bisa mengeluarkan untuk membeli ya barang tersebut. Udah nyampe 10 juta nih udah bisa beli handphone, udah nyampe 200 juta nih udah bisa beli mobil, kan seperti itu ya. Kalau dana darurat ini benar-benar dana yang kita keep untuk situasi yang darurat doang. Nah, ini adalah bedanya dana darurat sama si tabungan ini sendiri. Kalau tabungan kita biasa nabung di ATM ya, kita bisa ngambil sewaktu-waktu untuk belanja, untuk rekreasi, untuk happy-happy, atau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau dana darurat benar-benar kita keep banget untuk yang ini. Pertanyaan sekarang adalah kenapa sih dana darurat ini penting banget? Yang pertama, dana darurat ini penting banget untuk kita punya karena bisa kita gunakan dalam situasi mendesak. Seperti yang udah aku mention di awal tadi, situasi yang mendesak, yang benar-benar di luar dugaan kita. Kayak contohnya nih pandemi tadi gitu kan ya. Terus mungkin amit-amit jangan sampai ya, misalkan ada yang kecelakaan, atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada bencana alam, ada musibah, atau mungkin kena PHK, atau mungkin kena apa deh, itu benar-benar yang di luar nalar kita banget. Ini bisa banget kita keluarkan untuk biaya-biaya yang benar-benar dibutuhkan tadi. Untuk yang kedua, ini bisa mencegah kita untuk belanja barang-barang yang tidak penting nih. Beda ya kalau misalkan kita punya tabungan di ATM sekian juta, misal punya 10 juta. Mungkin kalau misalkan ada yang lewat nih lagi flash sale, atau kita mau beli apa, pasti kita ngeluarin dari tabungan tadi dong ya. Kita ngeluarin 1 juta, 2 juta buat beli ini, beli itu, beli casing handphone, beli produk baju terbaru mungkin, atau celana terbaru. Lain halnya dengan dana darurat. Kalau kita punya dana darurat, ini pasti nggak akan kita gunakan untuk barang-barang atau mungkin belanja sesuatu yang tidak penting, karena itu beneran kita keep banget untuk sesuatu yang darurat tadi.
Yang ketiga, ini bisa mencegah utang juga. Nah, dengan adanya dana darurat, saat kita benar-benar mendesak banget, butuh untuk beli sesuatu yang darurat tadi, kita nggak perlu utang ke sana ke sini. Dan utang pun belum tentu kita bisa dapat loh ya, belum tentu ada orang yang mau diutangin gitu kan ya. Belum tentu juga orang-orang tersebut juga punya ekonomi yang bagus. Saat seperti pandemi kemarin ya, kita mau utang kemana coba? Karena semua orang kan butuh duit ya. Jadi penting banget untuk kita punya dana darurat ini, biar bisa punya simpenan nih ya, biar kita punya dana darurat, biar kita nggak ngutang ke sana kemari. Untuk yang keempat yaitu dana masa depan. Nah, saat kita punya dana darurat itu bakal bisa kita pakai untuk dana masa depan juga nih teman-teman ya. Karena alih-alih kita menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting, kita bisa menyisihkan uang yang kita punya untuk dana darurat tadi. Jadi kita bisa keep nih ya untuk tabungan masa depan tadi gitu kan ya. Dan satu lagi nih ya, kalau misalkan kita punya tabungan kan bisa banget kita pakai untuk sehari-hari, kayak nggak kerasa gitu loh, kita narik gitu kan ya. Tapi saat kita punya dana darurat ini tadi, ini bisa banget kita mengisi ini untuk sesuatu yang bakal jauh banget di nantinya. Yang kelima, pikiran jadi jauh lebih tenang kan ya. Jadi saat kita punya dana darurat, pikiran kita tuh jadi jauh lebih tenang banget. Kita punya dana darurat untuk sesuatu yang benar-benar mendesak. Jadi kayak apa ya? Kita bisa lebih fokus menabung untuk hal-hal lain. Misalkan menabung untuk rekreasi, menabung untuk umroh, atau menabung untuk membeli hal-hal lain. Karena kita sudah menyisihkan yang namanya dana darurat untuk sesuatu yang mendesak tadi. Nah, ngomong-ngomong soal dana darurat, kebetulan aku punya pengalaman pribadi nih tentang dana darurat ini, dan ini kejadiannya sudah sekitar 2 tahunan yang lalu nih ya. Jadi, kemarin kan aku kan jualan hijab ya. Saat aku jualan online, kemarin tuh bener-bener saat jaya-jayanya banget, banyak banget yang order. Tapi tiba-tiba di situasi pandemi nih teman-teman ya, aku tuh juga sama kayak pebisnis online lain pada umumnya, bener-bener merosot banget omset aku, dan saat itu juga tiba-tiba mobil aku masuk bengkel dan butuh dana yang super gede banget untuk perbaikan nih ya. Waduh, pas banget bisnisnya lagi down, lagi berbulan-bulan lagi sepi nih ya, terus butuh uang juga buat memperbaiki mobil, dan padahal itu mobil bener-bener penting banget dan butuh banget aku pakai buat kemana-mana, buat menjalankan bisnis aku juga, untuk segala sesuatu lah ya, nggak mungkin pokoknya kalau nggak diperbaiki. Untung ada dana darurat yang punya aku nih ya, yang udah aku simpen. Jadi alhasil dana darurat tersebut bisa aku pakai untuk memperbaiki mobil dan juga untuk segala sesuatu gitu loh, untuk sehari-hari aku selama bisnis aku tadi sepi. Nah, untuk ada dana darurat kan ya, coba kalau misalkan gak ada dana darurat, mungkin gak makan kali kan ya. Inilah pentingnya kita punya dana darurat, dan aku sendiri pun juga ngerasain bener-bener manfaatnya tuh beneran, wah, bisa melegakan kita banget saat kita punya yang namanya dana darurat tadi. Nah, sekarang cara nyimpan dana darurat itu gimana sih Kak, atau di mana sih? Nah, ada hal penting yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin menyimpan dana darurat tadi nih teman-teman ya. Ada instrumennya gitu loh ya. Kalian harus menyimpan dana darurat tadi tuh di tempat yang benar-benar aman banget, mudah diakses dan juga mudah dicairkan. Kenapa? Karena saat kalian butuh sewaktu-waktu, biar enak aja, biar gampang dicairinnya. Misalkan malam-malam nih ya, ternyata ada saudara yang kecelakaan, amit-amit jabang baik, jangan sampai ya. Tapi misalkan ada, nggak mungkin dong ya kita mau nyairinnya di mana kalau misalkan itu ternyata nggak bisa dicairkan kan ya. Terus lagi aku saranin sama kalian, jangan simpan dana darurat ini dalam bentuk saham ya. Kenapa? Karena ini bakal berisiko banget sih menurut aku. Jadi saat saham pas lagi anjlok-anjloknya, dan saat itu juga kalian butuh untuk mencairkan dana darurat tadi, kan sayang banget ya. Kalian mencairkan dana darurat kalian di saham yang benar-benar anjlok, jadi nilainya turun banget, kan sayang banget. Nah, ada beberapa pilihan nih ya, rekomendasi dari aku untuk menyimpan dana darurat ini. Untuk yang pertama, kalian bisa menyimpannya di bank nih ya. Di bank ini atau di tabungan di bank ini adalah solusi banget, karena kalau misalkan kalian nyimpannya di sini tuh gampang banget ya, gampang dicairin. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu nih kayak tengah malam butuh banget, nah kalian bisa langsung mencairkannya kan ya. Dan ini beneran super gampang banget kalau misalkan kita nyimpannya di bank. Tapi nih ya, ada kekurangannya juga. Jadi saat kita menyimpan dana darurat di bank tadi itu bakal tergerus sama yang namanya biaya administrasi. Kita tahu sendiri ya, saat kita menyimpan uang kita di bank itu kan ada biaya administrasi kayak kartu atau mungkin administrasi bulanan dan sebagainya gitu kan ya. Jadi saat kita menyimpannya di situ dalam waktu yang lama, berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, itu bakal tergerus terus oleh yang namanya biaya administrasi. Jadi bisa dibilang ini termasuk dalam kekurangan juga.
Yang kedua, kalian bisa naruhnya di deposito nih ya, karena deposito ini itu bisa digunakan sebagai tempat kita nyimpen dana darurat tadi. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan salah satu jenis investasi yang rendah banget resiko ya, dan hasil bunga yang kita terima itu bisa banget kita gunakan untuk menambah porsi dana darurat tadi. Tapi nih ya, kalau misalkan kalian pengen nempatin uang kalian atau dana darurat kalian tadi di deposito, perlu kalian ingat, aku saranin sama kalian pilih aja deposito dengan jangka waktu yang pendek seperti contohnya 1 bulan nih ya. Kenapa? Biar kita bisa nariknya tadi tuh biar lebih gampang gitu loh. Jangan pakai jangka waktu yang lama. Karena kadang ada nih teman-teman ya, ada beberapa tempat atau ada kebijakan bank itu yang mana itu nggak bisa dicairkan, depositonya nggak bisa dicairkan sebelum jatuh temponya, atau mungkin dia itu ada biaya penalti jika depositonya tuh dicairkan sebelum jatuh tempo. Jadi pastikan dulu nih ya, sebelum kalian naruh di situ, kalian baca dulu syarat dan juga ketentuannya. Kan misalkan nih kita butuhnya sekarang tapi ternyata jatuh tempo depositonya tuh masih 6 bulan lagi, kan kita nggak bisa menyairkannya ya. Itu adalah kekurangan dari deposito sendiri karena nggak bisa kita cairkan sewaktu-waktu atau nggak bisa kita cairkan secara mendadak tadi. Nah, tempat yang ketiga kalian bisa naruh di reksadana pasar uang atau RDPU nih teman-teman ya. Jadi reksadana pasar uang ini tuh biasanya menjadi pilihan buat kalian mengumpulkan maupun menempatkan sebagian dana darurat kalian. Kenapa? Karena si RPDU ini atau reksadana pasar uang ini itu merupakan jenis reksadana yang paling rendah banget resiko dibandingkan reksadana obligasi ataupun reksadana saham ya. Seperti ada aku mention tadi, jangan naruhnya di saham ya, karena bakal lumayan berisiko gitu kan ya. Nah, untuk pergerakan RDPU ini itu juga cenderung stabil meningkat karena berisikan produk keuangan seperti deposito serta surat utang atau obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selain itu nih teman-teman ya, di RDPU atau reksadana pasar uang ini itu juga memiliki likuiditas yang tinggi sehingga kalian bisa melakukan pencairan kapan aja tanpa dikenakan biaya penalti. Jadi nggak kayak deposito tadi gitu kan ya. Kemudian potensi imbal hasil di RDPU ini juga lebih tinggi dibandingkan bunga deposito dan tidak dikenakan pajak. Jadi ini asik banget ya. Jadi potensi keuntungan yang diperoleh itu bisa banget kalian tambah buat dana darurat kalian tadi, dan kalian juga bisa banget naruh dana darurat kalian dengan menabung di Bibit. Ini saran dari aku nih ya, kalian bisa banget naruh dana darurat kalian tadi tuh di Bibit. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa aku ngerekomendasiin banget sama kalian naruh dana darurat kalian di Bibit? Karena dengan Bibit ini kalian tuh bisa banget mengalokasikan dana darurat kalian dengan pilihan portofolio Bibit darurat. Pilihan reksadana yang dianjurkan sendiri itu adalah reksadana pasar uang yang memiliki resiko lebih rendah dan dia tuh returnnya lebih ya, dimana akan menjamin tabungan dana darurat kalian. Selain itu, di Bibit sendiri tuh juga ada fitur yang namanya tuh instant redemption atau pencairan instan, yang merupakan fitur di Bibit sendiri yang memungkinkan user mencairkan reksadana dalam hitungan detik aja. Nah, ini menarik banget ya. Jadi ini bisa banget kita cairkan nih ya sewaktu-waktu tadi, karena pada umumnya nih ya, saat kita ingin mencairkan reksadana tuh biasanya membutuhkan waktu kayak hingga 7 hari dan gitu loh. 5 hari, 6 hari sampai dengan ke 7 hari gitu kan ya. Tapi di sini tuh bisa banget kalian cairkan dalam hitungan detik doang. Jadi kalau misalkan kalian butuh sewaktu-waktu tadi, tengah malam dan sebagainya, itu juga bakal memudahkan kalian tadi. Nah, untuk menggunakan fitur ini, pastikan Bibit kalian tuh udah terhubung dengan Bank Jago ya, dan berlaku untuk reksadana RDPU bertanda petir. Nah, untuk saat ini nih ya, produk reksadana yang bisa dicairkan secara instan itu adalah Manulife Dana Kas 2 sama Manulife Dana Kas Syariah dengan dana maksimal yang bisa dicairkan up to 50 juta. Kan lumayan banget ya, kita bisa mencairkan up to 50 juta. So, saran dari aku, daripada kalian tadi naruhnya di bank ataupun di deposito, mending kalian taruh aja di reksadana pasar uang ya, dan kalian bisa banget naruhnya di Bibit tadi. Nah, sekarang banyak banget yang tanya, Kak, berapa sih harus kita simpan untuk dana darurat ini? Terus cara kita hitung-hitungannya kayak gimana sih? Nah, teman-teman, semua itu tergantung dari kondisi kalian ya. Apakah kalian lajang, apakah sudah menikah, dan kalau misalkan kalian lajang, apakah kalian tuh punya tanggungan ya, misalkan punya tanggungan orang tua, punya tanggungan adik-adik, atau punya tanggungan keluarga. Dan buat kalian yang sudah menikah, kalian punya tanggungan berapa anak, itu tergantung dengan kondisi kalian dan juga situasi kalian. Oke, kita bakal kupas satu persatu.
Oke, idealnya dana darurat yang harus kalian simpan itu adalah sebesar 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan kalian ya. Itu buat yang masih lajang. Jadi misalkan nih buat yang masih lajang, pengeluaran kalian sebulannya biasanya 2 juta ya. Yang harus kalian simpan sebagai dana darurat adalah 2 juta kali 6. 2 kali 6 adalah 12 juta. Jadi paling enggak kalian udah bisa ngerasa tenang kalau misalkan kalian sudah punya dana darurat sebesar 12 juta tadi. Lain ceritanya kalau misalkan kalian punya tanggungan ya, misalkan punya tanggungan orang tua ataupun adik-adik, kalian bisa menyimpan dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran bulanan kalian pada umumnya. Biasanya kalau misalkan kalian punya pengeluaran sebanyak 2 juta per bulan, kalian bisa menyisihkan dana darurat sebesar 12 kali 2 tadi. Berapa tuh? Jadinya 24 juta. Paling enggak nih ya, kita aman banget. Kita ngerasa tenang kalau misalkan kita udah punya dana darurat sebesar 24 juta tadi gitu kan ya. Nah, buat yang udah menikah gimana? Kalau misalkan kayak menikah, biasanya cara kalian menyimpan dana darurat tadi tuh kayak lebih happy aja gitu, atau mungkin kayak lebih ringan. Karena kalian bisa menyisihkan uang untuk dana darurat tadi tuh berdua gitu kan ya. Tadinya sendirian bisa berdua nyisihkannya kan ya. Nah, untuk yang udah menikah, kalian bisa menyimpan dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Jadi bisa nyimpan 6 kali 2. Berapa tuh? 12 juta. Kembali lagi nih teman-teman ya, balik lagi ke pengeluaran bulanan kalian tuh berapa biasanya. Di sini aku ngambil sampel misal 2 juta aja sebagai sampelnya biar gampang ngitung ya. Lain lagi kalau misalkan kalian sudah menikah, terus kalian udah punya anak-anak nih teman-teman ya, itu juga beda lagi ceritanya. Misalkan udah nikah, punya anak 1 atau mungkin punya anak 2, kalian bisa menyisihkan untuk dana darurat ini 12 sampai dengan 16 kali pengeluaran bulanan kalian. Pokoknya tinggal hitung-hitung aja. Paling enggak nih ya, saat kita sudah punya dana darurat, kita bakal ngerasa tenang banget, aman banget, dan juga pokoknya nggak stres deh. Dan kita juga bisa nabung untuk hal-hal lain, untuk rekreasi, untuk umroh mungkin, atau mungkin untuk beli barang-barang elektronik yang kita butuhkan. Dari sini kita bisa narik kesimpulan ya, bahwasanya dana darurat itu tuh super penting banget, bisa kita gunakan untuk situasi mendadak seperti real yang baru aja kita hadapi di pandemi COVID ini nih teman-teman ya. Tetap selalu berdoa aja, semoga segala sesuatu yang tidak kita inginkan nggak pernah terjadi ya. Kenapa? Biar dana darurat kita bisa kita simpan hingga masa tua kita nanti gitu loh. Jadi kita punya tabungan untuk masa depan selanjutnya gitu kan ya. Maksudnya bukan masa depan selanjutnya, untuk masa depan atau di hari tua nanti, seperti itu. Nah teman-teman, kalau saran dari aku lagi nih ya, daripada kalian nyimpen dana darurat tadi di tabungan bank atau mungkin di deposito, kalian bisa banget nyimpennya di reksadana pasar uang, dan kalian juga bisa banget nyimpennya di bibit tadi, karena kita udah hitung-hitungan tadi ya, ternyata di reksadana pasar uang di bibit gampang banget dicairinnya dan bla 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 gitu kan ya. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kan bisa langsung cek aja di bibit nih teman-teman ya. Untuk linknya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku, nanti tinggal klik aja dari situ, tinggal langsung aja kalian daftar dan pakai si bibit ini sendiri. So, thank you banget udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.